Hark the herald angels sing, glory to the newborn King, glory to the newborn King. Surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup dalam kesatuan atau kesatuan di dalam Tuhan. Hidup dalam kesatuan. Tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kesatuan ini sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan. Dalam kesatuan ada kebersamaan dan juga ada dorongan di dalamnya. Nah, persoalan menjadi tidak sesukar yang dibayangkan kalau ada kesatuan. Tapi sayangnya justru dalam menjaga kesatuanlah yang sering menjadi masalah di dalam satu komunitas, dalam gereja, bahkan dalam perkumpulan. Perbedaan pendapat disamakan dengan pertikaian. Perbedaan pilihan menjadi sumber perpecahan. Bahkan banyak orang tampaknya memahami kesatuan sebagai keseragaman, tapi mereka belum terbiasa dengan kesatuan yang diwarnai keragaman. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4, Paulus sedang mencoba menguraikan bahwa jika ada dorongan dalam Kristus, jika ada nasihat di dalam Kristus, jika ada kenyamanan dalam Kristus, jika ada kesatuan hati, jika ada persekutuan roh di dalam Kristus, jika ada kasih mesra atau belas kasihan, maka lengkapilah kebahagiaan kesatuan itu dengan pikiran yang sama, memiliki kasih yang sama, menjadi satu dalam semangat, memiliki tujuan yang sama, satu dalam tujuan, dengan melakukan apapun menurut kemampuan masing-masing, bukan keegoisan, dengan menganggap satu dengan yang lain lebih penting daripada diri sendiri, dan oleh masing-masing tidak hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, tetapi juga peduli dengan kepentingan orang lain. Secara singkat, kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita pemahaman bahwa di sini Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi supaya tetap teguh berdiri dalam satu roh dan berjuang bersama dalam Injil. Kalau kita melihat di pasal 1 ayat 27, di tengah-tengah ancaman yang datang dari luar berupa penganiayaan. Kalau kita sudah merenungkan di ayat 28 sampai 30, jemaat Filipi perlu saling menguatkan melalui kesatuan. Kesatuan juga diperlukan ketika menghadapi tantangan. Tapi tidak juga luput dari persoalan, perbedaan pendapat. Bahkan tidak bisa dipungkiri ketika dalam kesatuan ada pertengkaran. Dan situasi yang seperti ini juga muncul di tengah-tengah jemaat Filipi, di mana Paulus mengingatkan mereka
pemimpin-pemimpin jemaat untuk terus bersatu. Kalau kita melihat di pasal 4 ayat 2. Dan kalau kita membaca pasal 2 ayat 1 sampai 11, di sini sebenarnya menerangkan bagaimana kesatuan harus dipertahankan. Tentu kesatuan yang dimaksud di sini bersifat menyeluruh, bukan hanya dari luar atau di luar kelihatan, tetapi juga di dalam. Bukan hanya mencakup hati dan jiwa, tetapi juga pemikiran dan tujuan. Bukan sekedar ikatan emosional di dalam komunitas, tetapi juga kesadaran secara pemahaman, pengertian intelektual. Saudara, tidak ada gunanya bersatu melawan oposisi dari luar, kemudian gagal bersatu di dalam. Tidak mudah ketika menghadapi berbagai persoalan, tantangan hidup. Ketika tidak ada persatuan, maka sekecil apapun persoalannya, itu bukan menjadi persoalan yang mudah untuk diselesaikan. Tapi justru makin besar persoalannya dan masalah yang sedang dihadapi tidak terselesaikan. Tentu ini menjadi perenungan kita bersama dalam komunitas kita sebagai komunitas Civitas Akademika. Apa yang menjadi tantangan persoalan dalam kesatuan dalam komunitas kita? Hal-hal yang kecil ada hal-hal yang prinsip. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan bagian ini. Kalau kita melihat di pasal 2 ayat 1 sampai 4, ada dorongan untuk hidup di dalam kesatuan. Memang kalau kita melihat bagian ini, tidak lepas dari gagasan yang dikemukakan oleh Paulus dalam pasal 1 ayat 6. Di mana Paulus mengatakan bahwa dia yakin bahwa dia yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalamnya akan melanjutkannya sampai selesai, sampai hari Kristus Yesus. Pekerjaan Tuhan di dalam hati itu mencakup pengalaman-pengalaman seperti penghiburan, kasih, persekutuan dengan Roh, serta kasih mesra dan belas kasihan terhadap satu sama yang lain dalam hubungan mereka, dalam komunitas. Dan ini dikaitkan dengan hubungannya dengan Paulus sebagai rasul. Saudara, kita melihat bagian ini pasal 2 ayat 1 sampai 4 dimulai dengan transisi atau kalimat pengantar, frasa pengantar. Karena itu. Dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan teks sebelumnya. Tapi di sini fokusnya di sini menghimbau jemaat atau orang-orang di Filipi supaya mereka bisa keluar dari penderitaan, dari persoalan untuk kemajuan Injil, maka mereka harus bersatu. Mengapa harus bersatu? Yang pertama, karena ada nasihat dalam Kristus. Hal yang pertama yang Paulus ingatkan, bahwa di dalam Kristus ada nasihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu di sini dimulai dari Kristus. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang percaya yang adalah murid Kristus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan pribadi. Dan tentu kita mendasari kesatuan kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus sebenarnya ini juga merupakan pokok utama dalam konsep pemahaman Paulus. Kalau kita membandingkan bagian yang lain dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Dia sering mengulang di dalam Kristus, di dalam Kristus. Saudara, Paulus yang sedang berada di dalam penjara dan juga jemaat Filipi yang sedang bergumul memiliki pergumulan yang sama. Dan ini mereka harus menyatukan hati.
Tentu kesatuan mereka bukan karena ikatan keluarga, bukan karena ikatan masih family, atau karena ikatan komunitas organisasi, bukan. Tetapi karena ikatan di dalam Kristus. Ada nasihat di dalam Kristus. Yang kedua, ada penghiburan kasih. Ada penghiburan kasih. Penghiburan yang diterima dari kasih, atau penghiburan yang berasal dari kasih. Jadi sebenarnya perbedaan yang sangat jauh antara manusia dengan Allah itu dihubungkan dengan kasih. Saudara dan saya sebagai komunitas di dalam Civitas Akademika juga dihubungkan dengan kasih. Dalam gereja Tuhan, dalam komunitas dihubungkan dengan kasih. Maka yang mengherankan dan yang sangat ironis, kalau dalam himpunan orang-orang percaya yang sudah belajar teologi, mengajarkan teologi, hidup berdasarkan teologi, justru tidak ada kasih. Kelihatannya kasih, tetapi kasih karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang kita renungkan, ada persekutuan dalam roh. Ini tidak mudah. Masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Tetapi di sini Paulus mengingatkan supaya juga mereka ada di dalam persekutuan di dalam roh. Kesatuan di dalam roh ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tentu kalau berkaitan dengan roh berarti ada kekudusan di dalamnya. Tidak ada dosa. Tidak ada yang menjadi penghalang. Maka kesatuan roh ini menjadi hal yang utama dalam kesatuan komunitas. Dalam hidup dalam kesatuan perlu ada kesatuan, persekutuan di dalam roh. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, tiap pagi bahkan sampai malam, saudara dan saya bergelut dengan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah bersatu di dalam persekutuan di dalam roh? Mari kita cross check diri kita masing-masing. Mari kita mengevaluasi diri. Apakah kita sudah dalam persekutuan di dalam roh? Tentu di dalam Kristus. Hal yang keempat yang dibutuhkan di dalam hidup dalam kesatuan adalah ada kasih mesra dan belas kasihan. Paulus mengatakan bahwa sebagai hasil dari menikmati hidup di dalam Kristus, mengalami kasih yang dari Allah dan persekutuan di dalam roh, maka harus memiliki belas kasihan terhadap satu dengan yang lain. Dan tentu ini menuntut keseimbangan antara pemahaman kita, pengakuan iman kita, dan bagaimana kita lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di sini Paulus mengingatkan kita, memberikan dorongan supaya hidup dalam kesatuan. Mengapa? Dia mengatakan, kalau sudah ada kasih kalau sudah ada di dalam Kristus, ada penghiburan di dalam kasih, ada persekutuan di dalam roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, maka pikirkanlah semuanya itu. Supaya memiliki pikiran yang sama, hati yang sama, sepakat. Dan di sini ekspresinya difokuskan pada sikap dan bukan pada pemikiran kritis semata. Mengapa? Karena ini adalah panggilan saudara dan saya untuk fokus pada kesamaan yang sama di dalam Kristus.
karena terikat dalam hubungan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya pemikiran yang sama, tetapi ada kasih yang sama, ada satu kesatuan hati, sehati dalam satu tujuan. Dan ini merupakan tantangan untuk kita semua. Bentuk kesatuan yang kita bangun bagaimana? Secara ringkas di sini, bentuk kesatuan yang dimaksud oleh Paulus adalah mengedepankan orang lain. Memandang orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Memperhatikan kepentingan orang lain. Namun kita harus sadar Bapak Ibu, natur berdosa dalam diri manusia tidak mencondongkan hati pada keutamaan dan kepentingan orang lain. Yang muncul adalah keakuan lebih ditonjolkan. Diri sendiri selalu dijadikan pusat sorotan. Dan di sini Paulus menempatkan perintah untuk mengedepankan orang lain. Kalau kita melihat ayat 3 dan 4. Sesudah dia memberikan untuk larangan untuk menghindari keegoisan di ayat 3a dan 4a. Maka dia mengingatkan kita supaya terlebih dahulu melihat kepada diri sendiri. Maka yang perlu diperangi dan dibenahi adalah diri sendiri. Pengalaman sehari-hari membuktikan bahwa persoalan terbesar dalam hubungan adalah diri sendiri. Dan yang anehnya, banyak orang menyalahkan orang lain. Lebih sering tuduhan, kesalahan ditujukan kepada orang lain. Padahal sebenarnya persoalan ada di dalam diri kita, Bapak. Bagaimana kita bisa menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri? Jawabannya adalah harus memiliki kerendahan hati. Dengan rendah hati. Sebenarnya maknanya sama dengan menganggap yang lain lebih utama. Tentu di sini tuntutannya adalah kerendahan hati. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus merindukan supaya jemaat Filipi hidup di dalam kesatuan. Demikian juga dengan kita. Mari kita hidup di dalam kesatuan. Dalam Filipi pasal 1 ayat 27. Tugas kita adalah berdiri teguh di atas kesatuan. Kesatuan itu sudah ada. Bahkan kita semua sudah diletakkan ke dalam kesatuan. Dan tugas kita adalah tetap berada di sana. Dalam bagian ini, bagian yang lain juga dalam surat Efesus, minimal ada 7 kesatuan yang dituntut dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita. 1 tubuh, 1 roh, 1 pengharapan, 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan, 1 Allah dan Bapa. Kalau kita membandingkan dalam Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6. Tentu di sini kita membutuhkan yang namanya fokus, perhatian. Maka Bapak Ibu, pada saat kita mencermati suatu objek, kita akan bisa melihat ketika kita fokus pada satu objek, maka kita tidak bisa melihat objek-objek yang lain. Demikian juga kalau kita selalu mencermati kepentingan diri kita sendiri, maka kita tidak akan mampu melihat kepentingan orang lain. Marilah kita hidup di dalam kesatuan.